Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam layanan live streaming Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Arin Theorina Sausley sebagai pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, Poskes Kanaan Barong Tongkok, Kutai Barat. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa, kami boleh dimampukan menikmati berkat demi berkat yang Tuhan sediakan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing dan menguasai hati dan pikiran kami untuk dapat kami serap, kami terima, kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk membaca, merenungkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, bahan renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 43b hingga yang ke-45. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mengawali renungan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua kembali melihat bagaimana rancangan Allah nyata di dalam kehidupan manusia. Saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana atas kesuksesan, atas anugerah, atas keberhasilan, atas kekayaan yang setiap kita terima hingga saat ini. Kalau ada pertanyaan, semua karena siapa? Sebagai orang percaya, jika kita melihat dengan kacamata iman, maka kita akan menjawab semua karena kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Tapi jika kita menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong, dan tidak mau melihat ada kuasa Tuhan dalam diri kita, kita akan mengatakan, saya berhasil, saya sukses, semuanya karena kekuatan dan kepintaran saya. Pertanyaan ini, pola pikir seperti ini, dan bagaimana perbandingannya atas hidup orang yang beriman dengan orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana kasih karunia Allah itu nyata dalam kehidupan orang percaya. Bahan bacaan pada pagi hari ini mengajak kita melihat ketika Yesus ada di dunia dalam masa hidupnya, tak berkesudahan perbuatannya dalam mendemonstrasikan kemahakuasaan Allah yang ada dalam dirinya. Namun di saat bersamaan secara tersirat, Yesus di dalam bahasanya sendiri menjelaskan apa yang akan dia alami, apa yang akan anak-anak Allah alami, apa yang akan dialami oleh orang percaya di dunia ini ketika mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakni penderitaan dan penolakan dari dunia akan diterima oleh setiap mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Hal ini hendak menjelaskan kepada kita sebagai pembaca dan pendengar firman Allah bahwa banyak orang kagum akan kemahakuasaan Allah dalam diri Yesus. Tapi kita tidak dapat menutup mata, kita harus sadar bahwa banyak juga orang yang menolak, membenci
dan memberikan sesuatu yang tidak enak kepada Yesus, bahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Lalu pertanyaan sederhananya, mengapa Yesus masih mau melakukan hal-hal yang diminta oleh Bapaknya, padahal dalam kemanusiaannya mungkin ada hal yang dia tidak dapat elakkan. Dalam kacamata manusia kita, kenapa sih Yesus masih mau menjalankannya? Padahal itu menderita, hal itu tidak enak. Jawabannya sederhana. Semua karena kasih karunia Allah. Jika kita menyadari dalam hidup ini, baik suka dan duka dalam setiap hidup orang percaya, semua karena kasih karunia Allah, kita mampu melihat, kita mampu menghayati bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Sekalipun kita ditolak, sekalipun kita menderita di dunia ini. Perikop ini mau menjelaskan dan mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa pada dasarnya kehadiran kita di dunia sebagai orang percaya memang akan ditolak, memang akan merasakan penderitaan. Jadi jangan pernah berharap sebagai orang percaya hidup di dunia ini akan menerima kenikmatan, akan menerima kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan dan kenikmatan orang percaya bukan di dunia, tapi bersama Allah di sorga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, jika melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, banyak hal seharian pun diceritakan, tidak cukup waktu untuk menceritakannya. Mari kita coba melihat ke belakang, atau paling tidak sehari 2 hari kemarin, kasih karunia Allah seperti apa yang kita terima dan bagaimana kita menghayatinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sebagai pendeta jemaat di sini mau mengajak Bapak Ibu untuk lebih kenal lagi akan kami yang ada di Kutai Barat ini, terlebih khusus di Barong Tongkok ini sebagai jemaat Pospolkes Kanaan Barong Tongkok. Kami mau menceritakan sedikit bagaimana kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan persekutuan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Pertama, ketika kami terbentuk dari beberapa kelompok-kelompok beribadah, kami tidak memiliki rumah ibadah, kami tidak memiliki tempat untuk kami beribadah. Namun dengan kasih karunia Allah boleh hadir dalam hati seorang jemaat, di dalam hati keluarga tersebut yang dengan hormat kami sebut Oma Marlina, Oma yang kami kasihi, Oma yang sebagai orang tua kami di sini, boleh dengan sukacita memberikan sebagian tempatnya, sebagian halaman rumahnya untuk menjadi tempat kami beribadah. Yang bisa Bapak Ibu lihat di belakang saya ini adalah gedung gereja yang dibangun khusus untuk kami di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain hingga saat ini untuk memiliki gedung ibadah sendiri kami masih ada dalam proses. Pertama, ketika kami mau mencari tanah di mana kami mau membangun gedung gereja, susah minta ampun. Ada perdebatan, ada selisih paham dan lain sebagainya. Tetapi karena kasih karunia Allah, kami ditunjukkan satu tempat di wilayah masih sekitaran Barong Tongkok. Di sana kami boleh membeli dengan harga yang baik, orangnya juga baik, mau menerima nanti kedepannya ada pembangunan gereja. Setelah itu kami berusaha membuat dan menyelesaikan surat-suratnya seperti sertifikat. Sertifikat pun selesai dengan tidak ada kendala sama sekali. Saat itu masih ada pendeta Franklin Tamrin di tempat ini sebagai pendeta jemaat. Setelah sertifikat selesai,
kami mengurus surat izin membangun bangunan atau IMB. Nah, dalam prosesnya ini kami menikmati kasih karunia Allah. Bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah jemaat Gospel Keskanaan Barong Tongkok. Dan bisa dikatakan tidak terlalu lama untuk kami menerima surat itu dari pemerintah. Meskipun beberapa kali panitia bersama pendeta Franklin dan saya harus bolak-balik ke kantor staf PU ya Bapak Ibu. Tapi kami berharap, kami datang terus menerus. Kami didampingi Ketua 1 dan KMJ dari Samarinda. Kami berharap saat itu IMB boleh keluar ketika Natal. Sampai kami bilang, tolong ya Bu, IMB ini menjadi hadiah Natal bagi kami. Tapi apa yang terjadi, karena libur Natal dan Tahun Baru, IMB itu tidak keluar tepat pada harapan kami, bukan sebagai hadiah Natal. Secara kacamata manusia kami kecewa. Tapi ketika kami melihat dengan kacamata iman, IMB itu keluar pada Tahun Baru dan perayaan Natal Jemaat Gospel Keskanaan Barong Tongkok dirayakan 10 Januari 2020. Kami boleh melihat bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. IMB keluar, boleh diserahkan dalam bentuk perayaan. Lantas ketika kami mau menyusun panitia, kami juga bergumul. Kami dimampukan dengan kasih karunia Allah, panitia boleh terbentuk. Kami pikir SK akan keluar dari sinode cukup lama, namun ternyata kembali Allah menyediakan kasih karunia yang begitu besar dalam persekutuan kami. Tidak sampai 2 minggu, SK panitia pembangunan gedung gereja Gospel Keskanaan Barong Tongkok bisa terbit dan keluar. Akhirnya kami bekerja, kami melakukan sidang majelis jemaat bersama panitia pembangunan baik di Induk maupun di Pospolkes. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa kami di sini dari pos ke Induk kurang lebih 9 jam perjalanan melalui jalan darat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, setelah SMJ diputuskan, ada ketetapan di mana tanggal 29 Maret sebenarnya akan menjadi ibadah peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja kami. Tapi karena peristiwa COVID-19 tidak memampukan kami untuk menyelenggarakan ibadah tersebut sehingga ditunda. Secara manusia kami melihat bahwa hal ini sebagai hal yang menyedihkan. Hal ini sebagai pembuangan waktu yang sia-sia menurut kami. Karena pekerjaan harus ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, padahal masa berlaku SK hanya 1 tahun. Tapi kami mencoba dari hari ke hari hingga saat ini COVID terus menyebar, COVID terus ada dalam pergumulan. Kami boleh melihat juga bahwa tertundanya ibadah peletakan batu pertama sebagai bentuk kasih karunia Allah dalam kehidupan kita di tempat ini. Dari peristiwa pengalaman iman kami di Jemaat Gospel Keskanaan Barong Tongkok, saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana besarnya kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya. Tapi ingatlah, bukan waktu kita, tapi waktu Allah. Ingatlah bahwa kasih karunia Allah itu ada dalam diri setiap pribadi dan semuanya mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memampukan kita. Amin.